Prabowo tuh gue sepakat sama Slamet Ginting tuh tempo hari ngomong. Prabowo akan kembali ke jati dirinya setelah diangkat. Iya. Jadi gini Bung, Gimana? kalau soal tadi kudeta Kadin itu ya, itu kembali lagi. Jadi pengusaha itu pasti terkait dengan oligarki. Halo kawan-kawan sebangsa dan setanah air. Mantap. Sebentar lagi Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 berarti ya. Ya. Dan di kali ini kabinetnya ini sudah sesuai dengan yang diperkirakan adalah kabinet gemuk. Kenapa gemuk? Karena memang Prabowo ingin merangkul semua kekuatan. Bagi Prabowo Subianto di pemerintahannya kali ini yang dipimpinnya, dia berharap semua energi dikerahkan untuk membangun bangsa. Jadi tidak ada hiruk pikuk. Nah, persoalannya adalah kabinetnya ini akan seperti apa. Yang jelas itu lebih dari 34 menteri seperti yang sekarang. Suara-suara yang muncul menyebutkan 44. Ngeri sekali ini, 44. Tetapi kalau misalnya energinya bagus ya mungkin besar, gemuk, nggak ada masalah ya kalau larinya cepat. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh Slamet Ginting, pengamat politik dan militer. Ada Bapak Ule Sulaiman Sakib. Nah, gimana Ting? Iya. Ini tentu masih misteri. Apakah kabinetnya itu gemuk atau ramping? Kalau melihat postur dari Undang-Undang Kementerian Negara yang belum juga diubah, itu kan jumlahnya masih 34. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika itu ramping sekali, hanya sekitar 15 kementerian. Nah, kalau Rusia sekitar 21. Yang gemuk itu India sekitar 53-an. Nah, kita mau kemana? Katanya ada rencana mau membentuk second kabinet atau kabinet ahli. Nah, kalau kabinet ahli ini, maka itu otomatis ekstra parlementer. Yang dimaksud adalah tidak melihat kursi yang ada di parlemen. Jadi pokoknya ahli, jangan kemudian dia kursinya sekian menuntut sekian. Itu pernah kita alami zamannya kabinet Juanda itu. April 57 sampai Juli 1959. Nah, ini kabinet ini juga kemudian diisi oleh profesional dalam hal ini polisi dan juga militer. Jadi, nah inilah yang kemudian membuat Soekarno senang sekali karena era demokrasi parlementer itu selesai. Jadi kalau kita ingin membuat kabinet yang gemuk itu kita seperti demokrasi parlementer. Padahal sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Kita mau seperti apa? Kalau kita melihat mengacu kepada era reformasi, ini demokrasinya seperti demokrasi liberal, di mana sebelum adanya second kabinetnya Juanda itu gonta-ganti pemerintahan. Terakhir misalnya Ali Sastro Amijoyo yang kedua bubar ya karena ada tuntutan ekonomi, desakan buruh yang didukung oleh PKI, yang PKI memang tidak pernah diberikan kesempatan untuk masuk di dalam kabinet. Tapi kan kalau itu kan kita hanya belajar melihat daripada sejarah ya. Iya. Dan ketika itu kita juga baru belajar juga trial and error dari sisi demokrasi atau sistem pemerintahannya. Nah, tetapi setelah kesini kita ambil misalnya dari era Soeharto selanjutnya dan selanjutnya era reformasi. Ini memang belum pernah itu kita di 44 ya? Iya, belum pernah.
Nah, artinya adalah sebenarnya kita melihat dari sisi tantangan, itu satu. Yang kedua, yang lebih penting itu adalah ini kan persoalannya kan bagi-bagi kekuasaan ini karena jasa ya. Ketika Pilpres kemarin yang masuk dalam koalisinya Kim pasti dia jatah kursi besar. Nah, kalau apakah sebaiknya partai mengisinya bukan dari politisi? Harusnya misalnya kader partai yang teknokrat. Gimana menurut Le? Iya, zakon kabinet itu kan kabinet ahli itu kalau gua ngelepas tidak mungkin lepas dari partai. Orang itu ahli tapi recommended by partai. Gua ngelihatnya seperti itu ya. Jadi dia ahli PU, ahli perumahan, ahli lingkungan, tapi recommended by partai. Karena kalau lepas banget dari partai, keseimbangan politik yang ingin dijaga oleh Prabowo nggak akan tercapai. Kalau lepas 100%. Jadi gue ngeliat, iya, cita-citanya kabinet, zakon kabinet, iya. Tetapi gue sih ngeliat tetap recommended by partai. Gimana menurut itu? Ya, memang kita sedang menghadapi yang namanya konsolidasi demokrasi. Dan kemudian rekrutmen kementerian, rekrutmen untuk menjadi menteri, itu mau tidak mau juga antara lain melalui partai politik. Karena Pasti. dia peserta pemilu. Ya. Otomatis dia merasa bahwa sudah berdarah-darah, sudah berkeringat gitu kan. Demi kepentingan merebut kekuasaan tapi melalui jalur demokrasi politik itu. Nah, tentu kalau kita melihat background Prabowo, tentu dia juga akan mengadopsi dari keberhasilan Soekarno dalam melakukan konsolidasi demokrasi agar pemerintahan itu stabil, karena tidak lama dari kabinet Juanda itu, second kabinet, maka itu lahirlah demokrasi terpimpin. Ya, di mana kemudian Soekarno membentuk Dewan Nasional, dia sebagai orang nomor 1 di situ, dan merekrut segala potensi bangsa, termasuk militer dan polisi. Menurut lu ngelihatnya nanti Prabowo itu akan mengacu kepada gayanya Soekarno demokrasi terpimpin atau kepada orde barunya Soeharto? Nah, diambil dua-duanya itu. Diambil dua-duanya, kombinasi antara gaya Soekarno dan Soeharto, di mana gaya demokrasi terpimpinnya Soekarno waktu itu tentu kita paham didukung ya oleh kekuatan PNI, PKI, tapi kemudian ditentang oleh PSI, NU begitu, Masumi begitu ya. Nah, ini yang tentunya akan dihindari oleh Prabowo ya. Di dalam Dewan Nasional itu akhirnya terkonsolidasi kekuatan Angkatan Darat dan juga kekuatan PKI sebagai penopang ide-ide Soekarno, terutama menghadapi dunia luar. Nah, ini kan untuk menghadapi ancaman pada saat itu terjadi perang dingin ya, begitu ya. Kita lalu maksud begini. Kalau kita belajar dari history kita ini adalah di era SBY misalnya. Iya. Di era SBY itu ekonomi kita bagus, performance. Terus kembali ke Jokowi. Di era Jokowi, ekonomi kita juga bagus. Oke. Nah, persoalannya adalah ini kan ada konteks kabinet ini dibangun untuk gimana supaya bangsa ini bisa melesat. Iya. Nah, yang paling penting itu kan sebenarnya bukan persoalan kabinetnya menurut gue nih untuk sementara ini. Iya. Tetapi ada sebuah harus yang diperhatikan itu, satu soal penegakan hukum. Yang kedua soal korupsi nih. Iya. Karena bayangkan ya, di era Jokowi yang katanya ekonomi kita pertumbuhannya 5%. Tetapi bayangin kasus-kasusnya.
korupsinya triliunan, Ya, ya. nggak miliaran. Iya. Dan itu banyak yang belum terungkap nih. Iya. Contoh misalnya 350 triliun Iya. yang waktu itu diserahkan ke Menko Polhukam waktu itu kan, Mahfud. Tapi sampai sekarang kan nggak clear tuh. Iya. Dan banyak lagi yang lain. Penegakan hukum misalnya. Ini juga sebuah tantangan gimana masyarakat mau percaya sama pemerintah kalau misalnya justice itu nggak ada. Kalau dunia itu gini, Dad. Atau Iya. di dunia ya. Iya. Itu kan dulu pertanyaannya gini. Siapa sih yang paling stabil kondisi saat ini ya? Iya. Konsep pemerintahan kayak apa sih yang membuat pemerintahan itu stabil? Dulu kan ada Amerika segala macam. Sekarang itu rujukannya cuma kedua, politik dan ekonomi ya. Rujukan dunia itu praktis cuma kedua, Cina atau Rusia. Iya. Artinya kalau buat gua ngelihat apa sih yang akan didahulukan oleh Prabowo? Stabilitas politik, keamanan. Stabilitas. Karena itu persoalan kita. Dan ini ngerujuk kepada omongannya Prabowo habis Pilpres itu. Iya. Demokrasi itu mahal dan melelahkan. Mungkin kalimatnya bukan demokrasi, Iya. tapi bagaimana menggabungkan kekuatan politik yang berserakan itu ke dalam satu tujuan. Kalau gua ngelihatnya itu ya. Jadi hitungan gua Prabowo akan mendahulukan stabilitas. Apa sih artinya stabilitas buat Prabowo? Itu semua kan ditarik tuh sama dia tuh. Iya. Kekuatan partai. Ya, tapi persoalannya kan sekarang kabinet ini kita lepas ini. Artinya maksud gua kita membahas kabinet, tetapi apa artinya kabinet terbentuk? Tetapi ada nuansa-nuansa nih yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kabinet ini. Kalau contoh politik nih. Ini kemarin kita sudah gaduh nih soal MK ya, kaitan sama politik, dinasti misalnya. Iya. Ini sekarang di medsos nih rame nih, macam-macam dan sebagainya. Bahkan tanggal 20 kan ada juga gerakan 22 September. Pasukan berani mati Jokowi, bela Jokowi misalnya. Ini kan sebuah tantangan lagi nih. Iya. Nah, yang kedua misalnya ekonomi. Ini kita juga sekarang nih sebentar lagi kita nunggu kan The Fed nih, bunganya The Fed ini. Iya. Dan ini bisa berdampaknya luar biasa juga nih untuk perekonomian kita maupun dunia kan. Iya. Nah, artinya tantangan terbesar itu kan stabilitas politik dan ekonomi kan. Iya. Nah, gimana tuh? Ya, betul. Prabowo tentu memahami bahwa sesungguhnya kabinet ini adalah kabinet darurat, Bu. Oh iya, transisi. Kabinet darurat, transisi. Artinya gejolak menjelang Jokowi lengser itu dapat dirasakan. Ya. Artinya potensi terjadinya kegaduhan nasional itu tinggi sekali. Ya. Maka dibuatlah kabinet ini semacam kabinet darurat ya. Maka saya tidak yakin akan bentuknya sangat banyak, sangat gemuk. Saya tidak yakin Prabowo bisa dikendalikan atau didikte oleh partai politik. Ya. Jadi dia akan firm melanjutkan programnya, terutama korupsi itu. Pemberantasan korupsi. Dan itu tentu harus dibuktikan. Salah satu pilarnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menjadi tanda tanya adalah komisi ini sepertinya dipercepat untuk penentuan personil-personil komisarisnya di era Jokowi. Maka wajar ada kecurigaan, ada persepsi bahwa komisioner-komisioner ini adalah orangnya Jokowi. Nah, ini kan menjadi kendala juga bagi Prabowo. Berapa lama ini KPK akan berjalan dan segala macam. Nah, kalau kita lihat pembagian kekuasaan kita menurut Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bukan yang aspal, MPR itu kan berada sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak ada KPK itu kan, Bu. Tidak ada KPK. Tidak ada MK juga. Nggak ada. Jadi kalau melihat format itu,
kekuasaan kita dibagi 5 kan. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ditambah gitu kan. Ditambah BPK, ditambah Dewan Pertimbangan Agung. Nah, itu kan dibentuk era Bung Karno itu idealnya seperti itu. Pembagiannya sudah habis, dibagi habis. Cuma persoalannya adalah kalau kita lihat lagi, Bung, siapa sih ketua DPA pertama? Iya. Kakeknya Prabowo. Iya. Nah, Iya. kakeknya Prabowo. Ya. Jadi kok saya sampai pada hipotesis gitu ya, bahwa sangat mungkin dalam kondisi darurat itu nantinya seperti bagaimana setelah kabinet Juanda, second kabinet itu, maka dilakukan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kok saya masih berpikir jangan-jangan Prabowo akan melakukan hal itu juga. Tapi lompat lah kalau itu. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin di sekarang dia melakukan itu. Iya, artinya kan bertahap ya. Kayak tadi kabinet Juanda dari 57, kemudian 59, pas 5 Julinya dibikin. Kalau sekarang kan sebenarnya agak berbeda ya. Ini Iya. harusnya suksesi yang sangat siap nih. Artinya yang nggak ada bridgingnya nih. Kenapa? Karena kan ini berkelanjutan katanya Iya. kan. Artinya adalah pos-pos ekonomi, program-programnya dan sebagainya ini dilanjutkan nih. Iya. Tantangan terbaru adalah stabilitas politik nih. Iya. Sama penegakan hukum. Iya, betul. Jadi 2 hal ini nih. Nah, persoalannya belum apa-apa nih, di depan udah ada PR nih. Iya, betul. Contoh misalnya Kadin. Yang rame nih. Hmm. Yang katanya tidak ADART, tidak sesuai ADART. Kudeta tanda petik. Misalnya. Terus kedua misalnya gonjang-ganjing soal Jokowi nih. Yang misalnya dianggap dinasti politik, yang dianggap memainkan hukum dan Iya. sebagainya. Ini kan tantangan yang paling besar sebenarnya di sisi itu ya. Nggak tahu gimana nih. Saya gue melihat gini ya. Stabilitas politik itu akan menjadi yang pertama lah buat Prabowo. Apa sih artinya stabilitas politik itu diturunkan ke dalam kabinet kan? Iya. Artinya kalau dua kalimat misalkan kabinet dan stabilitas digabung, gua ngelihat berarti kan di situ ada pos tertentu yang hanya bisa diisi orang dalam tuh, Iya. ya kan? Misalkan Kementerian Luar Negeri, ya nggak ada keahlian kalau dari luar kan kita udah pernah melihat beberapa kali dari Iya. luar dan gagal gitu. Iya. Kejaksaan Agung, Agung. kepolisian, Iya. ya, itu pasti tuh. Lalu pos-pos yang lain seperti apa? Pos-pos yang lain, kalau gue ngelihat, gue sepakat tuh sama Slamet tuh, bahwa Prabowo nggak bisa diatur. Boleh aja rekomendasinya dari partai manapun, tetapi ideologi dan cara kerjanya harus sesuai dengan Prabowo. Iya. Dan itu artinya kalau buat gue, latar belakang tentara menjadi penting. Nah, tapi persoalannya, apakah Prabowo bisa nggak menghadapi tekanan-tekanan kekuatan-kekuatan, terutama di kapital ya, orang-orang kuat secara finansial, yang misalnya dia tidak mau ada perubahan di penegakan hukum. Gini, Dat, kalau itu kan, kalau gue melihat sejarah tuh, Dat, pengusaha di Indonesia, istilahnya, emang pengusaha murni. Nggak ada pengusaha murni di Indonesia. Tidak ada. Dia ditumbuhkan oleh pemerintah. Makanya ada istilah ersat kapitalisme kan di Indonesia. Iya. Itu kapitalisme semu. Semua pedagang bertumbuh kepada pemerintah. Iya, itu kayak Yoshihara, tulisannya buku Kunio. Yoshihara, Kunio. Yang kedua, contoh konkretnya adalah, cek aja deh, apakah pengusaha-pengusaha itu mau mengeluarkan anggaran sebelum APBN keluar. Jadi patokannya pasti BUMN. Iya. Nah, sekarang kan tantangan lain nih, Ting. Iya. Ini udah clear nih sebenarnya, ini kita udah bisa lihat nih kuenya nih, Iya. APBN nih. Iya. Ini kan pertahanan nih tinggi dia, paling tinggi dia. Iya. 166 triliun kalau nggak salah itu. Nah, TNI Polri lagi di TNI Polri misalnya. Nah, ini juga kan kita harus bisa melihat dengan nanti postur
Kabinet jadi, dong. Kalau jadi korupsi gini, kalau korupsi Prabowo ngelihat korupsi ya, gue mah simpel. Dulu orang Gerindra siapa menteri? Edi. Edi Edi. Prabowo. Edi karena Prabowo nggak ngapa-ngapain, Ya. tidak membantu, ya artinya di backdoor ya. Jadi gue ngelihat Prabowo akan kencang kalau soal korupsi. Kalau korupsi ya, kalau penegakan korupsi, bukan problem. Gue ngelihatnya justru eh, Prabowo tuh gue sepakat sama Slamet Ginting tuh tempo hari ngomong. Prabowo akan kembali ke jati dirinya setelah diangkat. Iya. Jadi gini Bung, kalau soal tadi kudeta Kadin itu ya, itu kembali lagi. Jadi pengusaha itu pasti terkait dengan oligarki ekonomi, oligarki politik. Artinya kekuasaan pengusaha itu harus merasa dekat dengan kekuasaan. Ya. Maka kemudian dilihat bahwa kenapa dikudeta? Karena lo ada di kubu yang kalah gitu kan. Kan gitu. Kita lihat aja Bu, bagaimana rombongan presiden umumnya ke luar negeri selalu membawa ketua Kadin. Ya. Ya. Strategis jadi ini harus dilihat begitu. Lah, kalau itu kan antara pemerintah dengan dimanapun di dunia ya. Iya. Pemerintah, pengusaha ini ya memang bareng-bareng tuh. Selalu. Gimana kayak Amerika membangun Selalu. negaranya. Iya. Yaitu dia dengan para konglomerat dulu tuh kayak Iya. Carnegie, JP Morgan, Iya. Ford. Ya, jadi memang kekuasaan itu kudeta-kudeta ini bukan hanya di partai politik, tapi juga di ormas, bahkan di Kadin akan terjadi menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Jadi bisa dimaklumi dalam tanda petik. Nah, kembali lagi, Ibu. Saya juga akan melihatnya begini. Kemungkinan menurut saya, kalau postur 34 menteri itu digunakan, maka buat partai politik hanya sekitar 14. Partai politik sekitar 14. Itu dibagi 8 partai politik yang ada di parlemen. Nah, kira-kira Gerindra 3, Golkar 2, Demokrat 1, yang lain 1 lah semuanya. Kalaupun PDIP masuk, bisa tuh dikasih 2 bersama Golkar. Kalau gua jumlahnya kira-kira tidak boleh lebih dari 14. Baru yang 20 itu profesional itu, termasuk dari militer, polisi yang profesional, birokrat sipil, birokrat yang memang profesional, serta kaum profesional lainnya, akademisi dan lain-lain. Ya, itu kan lebih ke strategis, gimana manajemennya Prabowo nanti ya. Iya. Tetapi yang lebih penting lagi kan tadi lagi-lagi nih kita bicara kayak Ule tadi bilang bahwa yang penting adalah stabilitas politik. Nah memang ini ada sisa nih, ini yang terakhir ini nih kekuatan Jokowi. Yang otomatis itu akan terlempar tuh orang-orang sekelilingnya dan sebagainya. Tetapi kan mereka juga ingin eksis nih. Nah ini kan PR nih dibalik dari sisi kabinet. Misalnya kayak di kabinet yang sekarang nanti pasti itu Jokowi mungkin bisa jadi dia minta tuh. Dia bukan partai politik. Tetapi merasa punya saham nih. Orang politik itu orangnya Jokowi itu siapa tuh? Ya gua nggak terlalu kita nggak relawan maksudnya bukan hanya relawan ya, misalnya yang diangkat sama dia misalnya misalnya yang dari Muhammadiyah, dari relawan, dari misalnya di TNI, relawan Jokowi di Polri, dari Prabowo semua. Jadi contoh ya, dari Kims. Kunci-kunci itu kan misalnya kayak dulu Panglima TNI. Itu kan karena sama-sama Solo. Kapolri sama-sama Solo, misalnya kayak gitu. Yang pernah bersentuhan langsung. Nah, ini gimana misalnya Prabowo mengendalikan ini? Karena kan nggak mungkin orang yang misalnya disingkirkan dia nggak mau, pasti ada perlawanan tuh. Nah, ini gimana ini? Jadi gini, kalau di militer itu, walaupun sudah diumumkan, ada skep dan segala macam, tapi belum serah terima tongkat, belum megang tongkat, itu belum. Jadinya kalau kita lihat gesturnya Prabowo, ya sudah, dia itu masih anak buahnya Jokowi sampai sekarang.
Tapi begitu tanggal 20 itu lain cerita. Ah, Tongkat komando udah di itu tangan. dia. Tongkat Kunci. komando udah di tangan. Kunci. Jadi 1 menit setelah itu bisa saja terjadi perubahan yang luar biasa. Termasuk kepada orang-orang yang nyantol dengan Jokowi. Itu lain cerita itu. Jadi menurut saya yang dari 34 ya misalnya. Ini kan kita sudah mendengar desas-desus Jokowi minta saham itu kan. Sahamnya yang paling diincar ada 2 tentunya. Jaksa Agung dan Kapolri. Apalagi kemudian dosa-dosa politiknya Jokowi, dosa-dosa hukumnya Jokowi kan perlahan-lahan sudah mulai dimunculkan. Nah itu bentuk kegelisahan. Iya, di medsos ramai sekali ya, apalagi medsos ramai sekali Tiap sekarang. hari kan, tiap hari kita melihat. Nah, apa iya Prabowo akan mengizinkan Kapolri orangnya Jokowi, Ya, pasti Jaksa enggak Agung orangnya Jokowi pasti nggak dikasihkan, nggak ada. Itu firm akan di Dia. tangan dia. Begitu juga Panglima TNI. Iya. Kita belejetin deh sekarang satu persatu. Hmm. Pertama, kelompok pertama kita triumvirat deh. Hmm. Menhan, menurut lu siapa? Menurut saya Safri Samsudin yang tangan kanannya Prabowo Mendagri Subianto. siapa? Mendagri kemungkinan juga dia akan memegang posisi-posisi yang cukup kuat ya, terutama teritorialnya harus kuat nih ke Siapa? desa-desa orang lincah. Mungkin Jenderal Dudung Abdurrahman. Oh. Menlu pasti orang dalam lah ya. Menlu orang dalam lah Pak. Karir. Terus juga kira-kira Mensesnek itu Muzani. bisa seperti itu, bisa Sedasko. juga orang kepercayaan Prabowo yang bekas militer itu juga bisa. Dilakukan. Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung Orang dalam juga pasti. nah bisa. Jadi Jaksa Agung, Kapolri kita belum tahu siapa figur-figurnya. Panglima TNI sama Kapolri ganti. Oh iya pasti gantilah menurut saya. Kabin ganti itu. Ganti itu semua. Kira Itu strategis tuh menurut saya. calon kuatnya kan lu ahli tentara lah ya, ahli militer lah ya. Siapa sih kandidat yang mungkin berpotensi jadi panglima di zaman Prabowo? Ini kan beberapa akibat pola Jokowi yang membuat semacam 3-4 angkatan diterabas gitu ya. Ini juga merusak merit system, pola pembinaan karir. Mau nggak mau akhirnya akan terjadi pola seperti Tito Karnavian. Belum 58 tahun ya pensiun aja. Nah, kemungkinan nih potensinya kalau melihat gayanya Prabowo mengadopsi Soekarno dan Soeharto, orang-orang itu kemungkinan juga akan didubeskan, Bu. Oke. Diduta besarkan. Elit-elit militer dan elit-elit polisi yang kira-kira dianggap ini barisan atau representasi dari Jokowi, kita akan lihat didubeskan. Nah, ini kan seperti era Presiden Soeharto mendubeskan orang-orang yang dekat dengan Soekarno waktu itu kan ya. Gitu menurut saya. Panglima TNI siapa kandidat? Ya mungkin ada peralihan ya Bung ya. Kemungkinan itu pergantian. Maruli mungkin nggak Kasat. Kalau menurut saya kemungkinan tidak akan kembali ke darat lagi barangkali, tapi juga bisa saja hal itu akan dilakukan. Tapi persoalannya adalah Maruli, Agus Subianto dianggap sebagai representasi dari Jokowi. Maka kemungkinan bisa saja itu terlempar, walaupun mungkin perlu waktu gitu Bu. Perlu waktu tidak serta-merta. Makanya posisi Agus ini kebetulan ada irisannya dengan Prabowo karena begitu lulus Akademi Militer tahun 1991 penempatannya di Yonif 328 Kostrad, di mana itu batalion itu identik dengan Prabowo Subianto ya. Jadi di situ kemudian Agus juga yang mendorong pangkat Jenderal Bintang 4 kehormatan gitu kan. Tentu Prabowo akan melihat itu juga. Jadi kemungkinan Kapolri Agus ganti. Saya kira Kapolri akan ganti. Kapolri akan ganti.
Saya kira kalau Agus Subianto mungkin akan ditempatkan di kabinet, walaupun tidak sestrategis seperti Panglima TNI, mungkin Wakil Menteri Pertahanan. Nah, seperti itu. Tetap digunakan sambil menunggu masa pensiunnya Agustus 2025 mendatang. Jadi nggak terlalu lama. Nah, yang lain-lain menurut saya, terutama di Angkatan Darat itu akan ada semacam apa? Kalau dari udara turun apa namanya? Turun mendadak itu apa? Turbulensi. Akan terjadi turbulensi elit Angkatan Darat ini, Bung. Karena Prabowo merasa harus firm untuk menjalankan program-programnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan juga oleh terutama komando-komando teritorial untuk menjalankan program makan bergizi gratis itu, yang kemungkinan ujung tombaknya adalah militer. Soal Jokowi tadi kan nyinggung nih soal Jokowi. Iya. Kalau yang beredar di publik kan bahasanya nih kayak orang jadi musuh bersama nih kan, secara politik ya, secara politik. Pertanyaan gua, Prabowo itu kan kalau gua nggak salah itu kan, hobi dia baca, hobi dia cukup diskusi lah. Kalau diskusi dia hobi, artinya cukup demokratis. Juga dia tentara, tempur pula. Dia punya ini nggak sih? Akan memperlakukan seperti apa sih Jokowi? Jokowi itu akan diperlakukan seperti apa sih oleh Prabowo? Sebagai mentor, sebagai, kalau sekarang kan sebagai penasehat, sebagai mantan lah, atau hanya sebagai mantan? Ya, saya kira agak mirip juga bagaimana Soeharto menempatkan Soekarno, kira-kira begitu, Bu. Oh, separah itu? Iya, tapi tentu tidak seperti Soekarno, karena ada persoalan perwira tinggi pimpinan Angkatan Darat yang terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September itu. Kan ini tidak ada. Gitu. Nah, tapi kira-kira Prabowo akan memperlakukan Jokowi seperti itu. Jadi alasan siapa sih kalau Soekarno ditempatkan gitu? Kalau gua ya ngelihat, mungkin karena Soekarno waktu itu karismanya luar biasa, segala macam masanya. Emang Jokowi se-powerful Soekarno gitu? Iya, tentu kalau kita melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi kan masih tinggi. Jika benar gitu ya? Iya, ya. Paling tidak tergambar pada saat pemilu presiden itu ya. Nah, tentu di desa-desa itu masih kuat lah, terutama di Pulau Jawa dan Indonesia Timur. Kalau itu kan sama ya sebenarnya sama SBY. SBY lengser pun tingkat kepuasan publik tinggi ketika itu kan. Iya. Nah, tetapi maksud gua budaya di negeri ini itu kalau begitu selesai ya sudah selesai. Bahkan kalau misalnya kayak di Amerika masih dimanfaatkan tuh mantan-mantan presiden itu dikasih tugas tuh. Iya, masih disebut presiden juga, masih disebut presiden juga. Nah, tetapi di Indonesia tidak pernah ada kejadian dia menggantikan presiden sebelumnya. Presiden-presiden sebelumnya itu diajak rembuk. Nggak pernah. Mungkin itu karena ya budaya kepemimpinan di Indonesia memang seperti itu tuh. Ganti ya. Ganti. Ya, nah, mungkin persoalannya adalah apakah presiden yang sudah lengser ini mau tetap berkuasa atau enggak, rela apa enggak, atau kalau ini kan itu teori ayam kan. Ayam juga kalau disembelih gerubak-gerubuk dulu. Ayam kalau disembelih gerubak-gerubuk dulu. Masalahnya Jokowi tetap dipersepsikan masih berkuasa melalui tangan Gibran. Masih sebagai RI2. Jadi orang melihatnya Gibran bin Jokowi, Bung. Jadi Jokowi tidak lengser begitu saja. Ini kan mirip seperti Rodriguez Duterte itu menempatkan Sara Duterte sebagai wakil presiden. Ini mirip nih. Yang kemudian sekarang lagi berkelahi dengan Bongbong Marcos itu kan. Nah, gue ngelihatnya ini, Bro. Lu kan ini ya. Kalau gue di soal gambar, psikologi gambar,
Prabowo sama Gibran tuh digambar ya, kalau yang gue lihat digambar ya dalam kesempatan apapun, itu nggak hangat ya. Tidak sehangat SBY JK, bahkan tidak sehangat Jokowi JK. Gitu. Iya. Di gambar sekarang tuh Prabowo Gibran tuh, bahkan gue ngeliat Prabowo tuh seperti tidak Nyaman. bukan tidak nyaman ya. Tidak nganggap. Kayak nggak ada aja tuh gitu, nggak pernah dia jalan sendiri apa gitu. Dan Gibran juga seperti masih gagap ya, wajar juga sih, masih muda ya, jadi kan. Bukan hanya masih muda, pengalamannya juga cekak juga kan. Iya pengalaman ini. Jadi gue ngeliat ini duet ini seperti kurang garam. Ya, tentu saja Prabowo membutuhkan Gibran pada saat itu untuk elektoral aja. Sekarang itu suara. Nah, maksud gua nih kan udah selesai. Begitu dilantik kayak apa? Iya, selesai menurut saya. Kepentingan sudah berbeda lagi. Kepentingan Prabowo karena bicara stabilitas nasional itu tadi, menurut saya setelah pelantikan gonjang-ganjing stabilitas nasional itu berhenti. Itu akan terganggu, terjadi instabilitas nasional. Inilah kesempatan menurut saya juga bagi Prabowo untuk mengganti elit-elit militer dan kepolisian. Tapi ada yang nggak bisa diganggu Prabowo tuh. Apa tuh? Iya. Tentang Gibran ya. Dengan adanya undang-undang baru yang aglomerasi itu. Belum ditandatangan. Kan sama dengan IKN. Kalau IKN belum ditandatangan, aglomerasi belum jalan. Ya, karena kalau aglomerasi ini jalan nih, ya Gibran benar-benar dia tidak lagi seperti Wapres yang dulu-dulu nih. Ya. Dia punya mainan sendiri yang namanya aglomerasi nih, Jabodetabek Plus. Tapi kalau ngelihat omongan Jokowi ini hari ini ya soal IKN, kan dia ngomong Kepres belum ditandatangan kan IKN tuh. Kan Jokowi bilang ya emang butuh waktu nih pindah ibu kota. Artinya kalau IKN belum ditandatangan Kepresnya oleh Prabowo nanti, berarti aglomerasi juga belum bisa. Aglomerasi iya otomatis. Kalau menurut saya juga ini presiden di Indonesia itu karena sistem presidensial itu betul-betul penguasa tunggal eksekutif. Ya. Dia memiliki kewenangan luar biasa terhadap kebijakan-kebijakan termasuk dalam masalah hankam dan hukum. Ya. Jadi menurut saya, Bung, bisa saja dikeluarkan perpu. Ini kan panglima tertinggi presiden yang berkuasa. Saya kira partai politik juga akan tunduk kalau dia mengeluarkan perpu dan segala macam. Bahkan saya kan sampai secara ekstrim bisa mengeluarkan Prabowo ini nggak nyaman dengan kekalahan-kekalahan seperti itu. Orang yang merasa bahwa dia punya pengalaman banyak, belajar banyak, tiba-tiba kalah dengan orang yang tak berpengalaman, bukan tingkat nasional, sama dengan dia melihat itu tadi, Gibran itu. Jadi demokrasi liberal yang dijalankan melalui pemilu-pemilu ini, menurut saya membuat Prabowo juga tidak nyaman. Maka konsepnya second kabinet, kemudian juga dia mirip akan membentuk semacam Dewan Nasional itu di mana dia megang kekuatan itu. Dia bisa ganti itu perpu segala macam. Dan Wapres itu fungsinya mungkin cuma gunting pita aja lagi. Seperti menggunting pita. Bagi susu. Ya, bagi susu. Dan menurut saya kok tidak sampai 1 semester, Bung. Gibran tidak akan sampai 1 semester usianya, tidak sampai 6 bulan menurut saya. Kalau lihat eskalasi kebencian terhadap nepotisme politik dinasti keluarga Jokowi, ini kan orang udah sampai ubun-ubun ini, Bu. Ngerugiin banget ya bagi... Merugikan banget bagi bangsa. Jadi mungkin Prabowo tentu mempertimbangkan, walaupun ada pihak-pihak yang menginginkan Prabowo silahkan dilantik, tapi Wapres tidak dilantik. Tapi kan pelantikan presiden dan wakil presiden itu serentak bersamaan. Maka Prabowo tentu punya kepentingan yang sama dengan Jokowi, tidak ingin ada yang mengganggu ini. Sehingga pelantikan presiden dan Wapres akan terlaksana. Tapi setelah itu, Bung, Prabowo sudah megang kekuatan luar biasa. Hal lain ini sih, kalau gue ya, hal lain ya. Tantangan buat Prabowo itu 20 Oktober dilantik. Iya. Ada pilkada serentak. Iya.
Buat gue tuh konflik horizontal bisa luar biasa, Iya. berpotensi gitu. Iya. Dan itu tantangan buat Prabowo. Kita tahu ya ada pesan yang mungkin tidak eksplisit ya, cuma publik sudah membaca bahwa Jokowi meminta jatah untuk Jawa Tengah dan Sumatera Utara, kan begitu. Nah, apakah kemudian Prabowo akan mengamini setelah dia menjadi Dilantik. presiden? Mengamini iya sekarang, tapi setelah jadi presiden bisa lain ceritanya. Katanya Bobby kalah lah ya. Iya, apakah dia tentu punya hubungan yang sama-sama bagus dengan Edi Rahmayadi, Iya. sama-sama pernah menjadi Panglima Kostrad, toh Gerindra juga dulu dukung Edi Rahmayadi. Nah, Golkar juga begitu, Bung. Kan lebih baik Ijek yang menjadi gubernur ya, daripada Bobby. Menurut saya salah satu balik badan nanti adanya di Sumatera Utara, Bung. Nah, Kemungkinan menarik, seperti menarik, itu. menarik. Oke, guys. Jadi intinya adalah kita bisa melihat nanti, kita tunggu seperti apa kepemimpinannya Prabowo Subianto. Apakah berada di bayang-bayang Jokowi? Tetapi kita meyakini bahwa Prabowo akan muncul sosoknya sebagai benar-benar seorang militer ya, dengan background militer yang kental. 35 tahun. Oke guys, kita tunggu nanti. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?